dari Batam Kak Icis ya. Kabarnya kan yang sebelumnya rumah mau dijadikan rumah Hafiz ya. Insya Allah. Itu bagaimana Kak Icis kemarin akhirnya balik dari Batam itu ada update progres apa? Sebenarnya yang lebih tahu Mbak Oki ya, karena yang ngurus semuanya memang Mbak Oki, just ngikut aja. Cuman update terakhir emang rumah induk, rumah pertamanya Papa, rumah utama kita itu yang di Batam mau dijadiin rumah Quran Sulianto Mas Kanul Hufat, insya Allah. Mohon doanya teman-teman. Ya, rencananya itu kan rumah besar ya? Insya Allah. Mudah-mudahan. Buat berapa untuk Hafiza gitu? Atau hanya Hafiz gitu? Sebenarnya tadinya rumah yang itu mau ditaruh untuk yang laki-laki. Cuman setelah kita bertiga berunding, kayaknya rumah yang itu enaknya untuk perempuan aja supaya kita juga bisa bolak-balik, nggak semahram gitu. Jadi pengennya rumah itu untuk yang perempuan aja. Ntar yang laki-laki kita cari rumah yang di dekat sana, cuman dibedain. Nah, ini hasil rembukan kalian bertiga atau memang ada keinginan dari almarhum Papa terkait rumah tersebut? Sebenarnya dari kita bertiga, cuman Papa tuh berpesan pengennya rumah itu dijadikan tempat yang baik-baik aja, yang untuk yang dilakukan untuk hal-hal baik gitu. Jadi karena Mbak Oki memang punya pesantren juga di sini, jadi Mbak Oki berinisiatif untuk kita jadikan saja itu rumah Quran supaya pahalanya ngalir terus, pahalanya Hafizoh, insya Allah amal jariah juga. Maaf ya itu biasa. Nah untuk sampai saat ini masih teringat ya, atau mimpi dengan almarhum Papa gitu? Pasti dong, tapi justru sebentar kita menanggapi shopping ponakan saya. Tetap aja Mas, tolong. Terima kasih banyak. Sebenarnya tadi pertanyaannya apa Mas? Masih teringat? Oh, masih teringat apa enggak? Teringat justru masih pasti, karena kan ya masih beberapa hari, masih anget gitu. Cuman kan karena alhamdulillah ditemani oleh sahabat-sahabat soleha, teman-teman ibu kayak hari ini bikin acara, jadinya rame, jadinya bisa lupa, bisa nggak sedih lagi gitu. Cuma kalau yang masih keinget ya pasti masih lah. Cuman kan gimana caranya kita berusaha untuk tegar, dan gimana caranya biar di depan orang-orang tuh kita harus nggak boleh sedih terus, harus kuat. Tapi memang Ricis kelihatannya di luar ceria, tapi di dalam Harus tetap ceria luar dalam dong gitu. Harus benar-benar minta kekuatan sama Allah, karena kan itu Allah yang menciptakan. Allah ambil lagi, kita harus ridho dan ikhlas melepaskan, karena sesuatu yang Allah beri pasti Allah akan ambil. Semua cuma titipan pemirsa, harta, maut, semua itu apa ya, nyawa itu semua cuma titipan aja, semua di tangan Allah. Kis biasanya kalau setelah habis ditinggal seperti itu, ngelihat rumah, ngelihat benda, ada benda-benda yang paling mengingatkan kepada almarhum tuh ada nggak sih? Ada sih, terakhir jam tangan kali ya, karena itu hadiah terakhir Erkis kasih couple ibu sama papa. Jadi memang terakhir ibu juga masih pakai jamnya, cuman jamnya papa masih dibalikin ke kotak lagi. Malah terakhir kata ibu, udah kita jual aja jamnya biar uangnya untuk ini untuk itu gitu. Cuma masih dirundingin lagi. Gimana dong, aku bingung dijual apa enggak? Karena kalau ditaruh di rumah tuh di kamar tuh sama papa jadi ingat. Tapi kata ibu, kita jual aja ya, ntar uangnya buat ini, buat itu gitu. Cuman masih dirundingin aja. Ini udah 7 hari kan ya? Iya. Ada di mimpi nggak sih? Nah itu dia pemirsa, aku juga bingung ya, kalau dilihat dari grup tuh Mbak Cindy udah didatengin di mimpi, Mbak Oki juga udah, kenapa aku belum? Aku sampai ya Allah, aku rindu papa, kalau boleh aku minta izin datengin dong ke mimpi, tapi Allah belum datengin ke mimpi gitu. Mungkin ya Allah punya rencana lah kayak gitu. 7 hari ditinggal, apa yang dirindukan dari Papa? Yang dirindukan tentu bercandanya, karena papa tuh suka banget bercanda. Kalau teman-teman suka nonton vlognya Ricis, kalau ada papa tuh papa paling suka bercanda, paling suka nongkrong di pos sama semua warga-warga di komplek ini, semua papa paling suka bercanda. Jadi ya paling kangen sama bercandanya aja sih. Cuman segimana rindunya kita, perbanyak berdoa, insya Allah. Nah kemarin kan Icis sudah kuat masuk kamarnya Papa ya. Pak Oki kesini udah kuat? Belum, bahkan Mbak Cindy sama Mbak Oki belum ke lantai 2. Udah ke lantai 2, cuman belum ke kamarnya papa. Cuma ke lantai 2 juga ke kamar aku doang, terus turun lagi. Mereka belum. Kenapa? Belum memiliki kekuatan atau apa? Aku nggak tahu yang ya. Icis sudah tanya gitu? Belum. Belum tanya. Ricis agak sedikit sensitif kalau nanya soal papa ke kedua kakakku ya, karena kan mereka mungkin masih yang karena beberapa kali di grup juga Mbak Oki sama Mbak Cindy masih suka curhat kayak Mbak Oki masih sedih nih gini. Aku masih yang khawatir gitu. Jadi emang nggak sengaja dibahas, sengaja nggak dibahas. Oke, kemarin kan banyak beredar video-video Icis ada di pusara ya. Apa itu? Video Icis di pusara atau di kuburan ayah. Oh iya. Di makam. Itu menangis banget Icis itu. Yang mana? Aku lupa. Yang vlog ya?
Ya vlog juga iya gitu kan. Oh iya sih, terakhir Ricis pernah ke makam hanya berdua saja sama sahabat. Ricis emang sengaja nggak rame-rame, bahkan Boki bilang mau ikut juga aku nggak kasih karena lebih mau quality time gitu, karena kalau rame-rame kan nggak fokus ya, apalagi yang hari pertama aku datang ke makam itu kan nggak fokus ya karena rame sana sini, jadi emang butuhnya family time berdua aja sama papa gitu. Jadi emang ada beberapa yang Ricis sampein, minta izin juga pengen terbitin buku maaf, yang tadinya buku maaf itu hanya untuk cerita-cerita lain, tapi akhirnya Ricis berinisiatif untuk mendedikasikan buku maaf itu untuk papa dan ibu gitu. Jadi Ricis minta izin juga untuk nerbitin buku itu. Oke, buku itu bercerita tentang apa sih? Buku itu tadinya menceritakan tentang Ricis di masa sekolah, tetap ada dialog-dialog antara Ricis, papa, ibu, mbak sini, mbak Oki. Jadi lebih ke keluarga. Cuman ketika Allah berkehendak lain, Ricis minta izin ke keluarga, minta izin ke papa, minta izin sama Allah bahwa buku itu insya Allah akan Ricis dedikasikan untuk papa, dan akhirnya 80% buku itu menceritakan antara Ricis dan papa. Nggak berarti berubah dong alurnya, enggak? Berubah alur Ada cerita. beberapa yang Ricis ubah karena kan biar bisa lebih dikenang, dan papa tuh pengen banget lihat Ricis berkarya gitu. Jadi pesan-pesan yang papa dari dulu juga bilang, adek berkarya. Karena papa kan tahu ya aku nggak pintar di bidang akademik, jadi papa tuh support banget karya-karya Ricis di bidang. Ricis, mengenai 7 harian almarhum ini kan sebelumnya kan memang harusnya bukan di hari ini ya, karena sempat ada penundaan itu ya, kebakaran tuh ada obrolan dulu nggak sih sebelumnya karena dimajuin jadi sekarang tuh 7 harian. Oh mungkin kalau itu kembali kali ya, karena Ricis benar-benar cuma ngikut aja. Ricis anaknya ngikut aja. Ricis bukan yang bikin acara, bukan yang nentuin A, B, C, semuanya Ricis ikut aja ikut keluarga. Mengenai momen sama almarhum sendiri bakal ada kayak bikin buku atau apa gitu sama Nggak tahu ya, cuman kalau sejauh ini yang Ricis bikin adalah buku maaf itu memang didedikasikan untuk papa, bahkan nulisnya udah jauh dari sebelum ada kejadian ini, bahkan itu udah nulis dari setahun yang lalu buku maaf itu. perasaan kayak itu sendiri gimana sekarang jadi setelah 2 tahun? Lega tentunya, karena Ricis sudah bisa melihat ibu ceria lagi, lebih tegar. Justru ibu dari hari H sampai hari ini ibu yang sangat amat menegarkan dan menguatkan kita semua. Jadi perasaannya lebih lapang, lebih bisa legowo lagi. Ibu sendiri sering masih kayak sedih gitu kan, cerita atau surat-surat? Ibu sebenarnya kalau ibu lagi sendiri di kamar, Ricis nggak tahu ya, karena kita kalau lagi sedih emang masing-masing orang yang nggak pernah yang kumpul terus nangis bareng, kita nggak pernah. Cuman kalau setiap ibu ngobrol sama Ricis, ibu selalu bilang kematian itu di tangan Allah, jodoh itu di tangan Allah, rezeki pun di tangan Allah. Jadi kita nggak bisa memaksakan apapun, apalagi kalau jodoh kan orang suka Ricis cepet dong gitu. Aku juga pengennya cepet, cuman kan Allah belum ngasih gitu ya. Jadi emang kata ibu, rezeki mau jodoh di tangan Allah, jadi kita nggak bisa memaksakan apapun. Tapi ada yang menarik kemarin datang ke rumah Raffi ya. Datang ke rumah Raffi? Ada apa sama Alsat, ingat ya? Ada vlog gitu, vlog atau video gitu ke tempat Raffi ya. Udah lama banget. Iya, itu. Udah lama banget itu. Iya. Hanya berteman biasa guys, pemirsa teman-teman YouTubeku. Semuanya berteman biasa, mohon doanya ya. Kan nggak ada yang tahu ya rezeki jodoh maut, nggak ada yang tahu. Mungkin aja jodohnya Ricis ada yang dari nonton YouTube ini, kan kita nggak tahu. Mohon doanya aja. Kenapa sih Cis kayaknya selektif Cis mungkin? Enggak, emang kalau kata Boki ya belum ada yang ngehit bah. Gitu, karena kan jodoh itu kan memang di tangan Allah gitu. Sebelum kita akad ya kita sama siapapun masih berteman. Ya, tapi kan banyak shipper-shipper yang menjodohkan. Itu bagaimana sih? Hal yang biasa, Ricis collab sama ABC sih. Nanti Ricis collab sama omnya juga disiperin tuh. Yang penting penonton senang, penonton terhibur, tidak terlalu nggak terlalu Ricis harus jodoh sama ini, kalau enggak ntar gini-gini gitu sih. Karena kan kita juga sama-sama berteman baik. Yang penting support karya kami masing-masing, turut mendoakan saja. Oke, tapi banyak fans masih penasaran nih. Apa sih? Antara Haris apa Alsat kalau buat Ricis? Keduanya berteman baik, sama-sama berteman baik. Jadi ditanya gimana juga aku nggak bisa jawab karena semuanya berteman biasa. Masih berteman berarti. Berteman, emang berteman teman-teman gitu. Tapi kayaknya banyak yang
Ya, Ricis mulai gimana sih banyak yang menjodoh-jodohkannya itu kayak gimana sih? Itu hal biasa, yang penting tidak terlalu mengganggu ranah pribadi, apalagi nggak yang sampai datang ke rumah gini gitu. Jadi justru Ricis berterima kasih banyak banget ya sama teman-teman shipper lainnya yang tetap santun, nggak ribut satu sama lain. Itu aku sangat merasa merasa dilindungi oleh teman-teman yang lainnya juga. Karena ya sama-sama perempuan pasti ngerti lah. Perempuan kan hanya ibaratnya kan aku bingung. Kan laki-laki yang melangkah duluan gitu ya ibaratnya. Aku jadi bingung guys. Gitu.